بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari risalah silsilah Ar-Rasail fi Sa'adatil Mar'ah Al-Muslimah, berkaitan dengan silsilah risalah Sa'adatul Mar'ah Al-Muslimah, kebahagiaan seorang wanita muslimah. Kita sudah masuk pada risalah kedua, yaitu risalah yang berjudul Sa'adatul Iman wa Tauhid wal Aqidah, kebahagiaan dengan iman, dengan tauhid dan juga akidah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan keterangan dari penulis buku ini, dari Syekhah Ummu Abdillah, pada halaman keempat. Maka insyaallah ta'ala pada kajian kita di siang hari ini kita akan masuk pada keterangan yang disebutkan oleh beliau pada poin kelima. Qala Asy-Syekhah Ummu Abdillah hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, innal aqidah as-sahihah laha simarun tayyibah wa fawaidu azimah wa ilaika syai'an min dzalik. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, Syekhah Ummu Abdillah ini, beliau mengatakan, sesungguhnya akidah yang sahihah, akidah yang bagus, akidah yang benar, memiliki buah yang bagus, wa fawaid azimah, dan memiliki faedah-faedah yang sangat agung, wa ilaiki syai'an min dzalik, dan inilah sedikit dari faedah-faedah tersebut. Kemudian beliau menyebutkan di buku yang kita kaji ini, kata beliau, al-aqidah sabatun wa amnun wa amanun. Akidah itu adalah kekokohan, keamanan min mazaliki syubhati wasyahawat, dari perkara-perkara yang membinasakan berupa syubhat dan syahwat, wad dhalalat wal mudillat,
dan juga akidah yang benar bisa menyelamatkan seseorang dari kesesatan dan perkara-perkara yang menyesatkan. Walihada fi as'ilati Herakl li Abi Sufyan, oleh karena inilah didapati pada pertanyaan Herakl Raja Romawi kepada Abu Sufyan, Herakl mengatakan, wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi, aku bertanya kepada engkau, apakah ada yang murtad dikarenakan tidak suka terhadap agamanya Muhammad ba'da yadkhula fi, setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Jadi Herakl, penguasa Romawi, pernah berjumpa dengan Abu Sufyan. Kemudian waktu itu Herakl bertanya kepada Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu masih dalam keadaan kafir, masih musyrik, belum masuk Islam. Di antara pertanyaan yang ditanyakan oleh Herakl kepada Abu Sufyan, apakah pengikut si Muhammad ini ada yang murtad, ada yang meninggalkan agamanya setelah dia masuk ke dalam agama Muhammad, sakhtatan lidinihi, dikarenakan tidak suka terhadap agamanya. Fadzakarta Allah, lalu engkau wahai Abu Sufyan menyebutkan tidak ada. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhu alqulub, demikianlah iman tatkala sudah bercampur atau sudah masuk cahayanya tadi ke dalam hati, maka akan nempel, akan membuat kokoh. Lihat di situ, mereka para sahabat yang sudah masuk ke dalam agama Islam, sudah beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang murtad. Kenapa tidak ada yang murtad? Itu semua disebabkan dikarenakan cahaya nurul iman sudah masuk ke dalam hati mereka. Demikian juga di zaman sekarang, ketika kita jumpai para akhwat, para ummahat yang sudah mengenal ilmu, sudah belajar dan sudah masuk cahaya iman itu pada hatinya, maka dia siap untuk menjalani konsekuensi dari konsekuensi iman dan ilmu yang dia miliki. Sebagian mereka yang dulu auratnya biasa terbuka, tatkala iman, ilmu sudah nempel di hatinya, maka dia pun siap untuk menutup badannya tadi dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Demikian juga kita jumpai dari kalangan ikhwan, ketika ilmu sudah masuk pada dia, iman sudah masuk pada hatinya, pekerjaan yang dulu dia berada pada zona nyaman namun haram penghasilannya tersebut, rela dia tinggalkan, itu dikarenakan iman yang sudah masuk dalam hatinya. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Sufyan. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sufyan. Kemudian di antara faedah keimanan, faedah dari akidah yang sahih, al-istislam, al-iman wal istislam inda nuzuli murril qadha, yaitu beriman serta pasrah ketika turunnya takdir yang tidak mengenakan, yang pahit dirasa.
Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman an Luqman fi nasaihi liwaladi, tentang Luqman tatkala Luqman al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Luqman al-Hakim, wasbir ala ma asabak, wahai anakku, sabarlah terhadap apa yang menimpa engkau. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu termasuk keteguhan perkara, kemantepan suatu perkara. Di sini nasihat seorang yang soleh memberikan nasihat kepada anaknya. Di antara bentuk nasihatnya adalah untuk sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dianggap pahit menurut hamba tersebut. Sehingga di antara buah tatkala seseorang memiliki akidah yang bagus, akidah yang benar, tauhid yang bagus, maka akan muncul keimanan dan kepasrahan dia ketika terjadi musibah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang apabila nama Allah Subhanahu wa taala disebut, wajilat qulubuhum, maka hati mereka akan bergetar. Was-sabirina ala ma asabahum, dan senantiasa sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqiminas shalah, dan juga orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta mereka adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan apa yang kami rezekikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang tersebut yang memiliki sifat yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ini tadi. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari beberapa sisi. Disebutkan oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Ummu Abdillah, pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang faedah akidah yang sahih bisa menumbuhkan buah berupa
iman dan juga patuh atau pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Hajj ayat ke-35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril mukhbitin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbitin. Siapa orang-orang yang mukhbitin? Kalau makna bahasa Indonesia, al-mukhbitin itu adalah orang-orang yang tunduk, orang-orang yang pasrah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di berkaitan dengan ayat Al-Hajj 35, sebelumnya adalah 34 dengan lafaz wa basyiril mukhbitin, berikan kabar gembira kepada al-mukhbitin, ai bi khairid dunya wal akhirah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dengan kebaikan dunia dan akhirat. Wal mukhbitu al khadi'u li rabbih, al mustaslimu li amrihi, al mutawadhi'u li ibadihi. Makna al mukhbit adalah orang-orang yang khadi' li rabbih, tunduk terhadap Rabbnya. Wal mustaslim li amrihi, pasrah terhadap perintahnya. Al mutawadhi' li ibadihi, serta tawadhu terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Itu makna mukhbit. Siapa orang-orang yang mukhbitin, yang mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan dunia dan akhirat? Disebutkan dalam ayat ini, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar takut. Dan juga was-sabirina 'ala ma asabahum, yaitu orang-orang yang senantiasa sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Wal muqiminas shalah, orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan senantiasa menginfakkan apa yang direzekikan kepada mereka. Kemudian kata penulis buku ini, wa nahnu, dan kita ini, fidarin mali'atin bil alami wal masaibi wal mihan. Kita ini berada pada negeri yang penuh dengan al-alam, kepedihan, wal masaib, dan sekian banyak musibah, wal mihan, sekian banyak ujian. Inilah kondisi kita hidup di dunia ini tadi. Yang namanya seseorang ketika dia hidup di dunia ini tidak lepas yang namanya ujian. Sekian banyak ujian yang akan dia hadapi dari berbagai macam arah. Kadang ujian dari sisi agamanya, ujian dari sisi dunianya, ekonomi, kesehatan, keluarga, dan yang lainnya. Kata penulis buku ini, fa idza lam yakun indana aqidah, kalau kita tidak memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, takunul akibatu sayyi'atan, maka akibat dari ujian tersebut akan menjadi buruk. Kalau seseorang di zaman yang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan sekarang ini tadi, kadang diuji dari berbagai arah, dari sisi ekonomi, dari sisi pekerjaan, dari sisi musibah yang menimpa dia. Tatkala dia tidak memiliki akidah yang baik, akidah yang benar, maka akibat dari sekian banyak ujian tadi justru menimbulkan perkara yang buruk bagi dia. Wan natijah wakhimah, serta hasilnya nanti, hasil dari ujian ini tadi wakhimah, adalah musibah. Wa huwa tasakhat wal jaza. Apa ujian yang dilandasi oleh tidak adanya akidah yang benar tadi? Nanti puncaknya adalah at-tasakhut wal jaza, keluh kesah dan tidak menerima takdir. Wa ziyadatu hararatil musibah, sehingga semakin bertambahlah panasnya musibah tersebut.
wa hirmanul ajri, serta terhalangkannya dia dari pahala, wartikabul wizri, dan menyebabkan dia untuk mengerjakan perbuatan dosa. Walihada nabiyuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana yurabbi sahabatahu 'ala al-aqidati hatta sighar. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu mendidik para sahabatnya berdasarkan akidah yang benar hatta sighar, sampai-sampai anak kecil pun dididik dengan cara yang benar. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di belakang Rasul. Faqal, lalu Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ini suaranya tidak ada berubah dari semalam, suara setelan ampli tidak ada berubah, tidak ada. Cak dengungnya ada, atau bukain lagi pintu itu. Abdullah bin Abbas menceritakan bahwasanya beliau pernah berada di belakang Rasulullah SAW, disebutkan diboncengi oleh Rasul. Faqal, lalu Rasul mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajari engkau beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Maknanya jagalah syariat Allah, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah syariat Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di sini Rasul alaihi salatu wasallam sudah mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas umur beliau tidak lebih dari sekitar 10 tahunan. Sudah diajarkan akidah tauhid oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Wa'lam, kata Rasul, ketahuilah, annal ummah lau ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, kalau seandainya umat ini baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, baik dari kalangan bangsa kulit putih atau kulit hitam, bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau melainkan dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan kepadamu. Demikian sebaliknya, kata Rasul, walau ijtama'u, kalau seandainya mereka umat manusia konspirasi, bersatu padu, ala ayadurruka bi syai'in, untuk membahayakan engkau, untuk memudaratkan engkau, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, maka mereka tidak akan mampu untuk membahayakan engkau, untuk memudaratkan engkau, melainkan dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena takdir sudah terangkat dan sudah kering lembaran-lembaran catatan takdir. Rawahu Tirmidzi, hadis ini riwayat Tirmidzi. Ayyuhal akhwat wal ummahat, lihat, Rasul alaihi salatu wasalam menanamkan akidah sejak dini kepada Abdullah bin Abbas. Di antara akidah yang ditanamkan kepada Abdullah bin Abbas, Rasul mengatakan, ketahuilah, kalau seandainya seluruh umat manusia bersatu padu, sepakat untuk memberikan manfaat kepada dirimu, untuk membantu engkau, untuk mengangkat derajatmu, mereka semua tidak akan mampu memberikan yang demikian itu tadi kepada engkau, melainkan apabila sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat manusia, baik dari kalangan ikhwan, baik dari kalangan ummahat, baik dari kalangan jin sekalipun, ingin membahayakan, ingin menimpakan madarat kepada antunna sekalian, maka yang demikian itu tidak akan mungkin bisa tercapai, tidak akan mungkin bisa terwujud, melainkan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul mengimani yang demikian ini tadi, apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka akan lapang dada dia. Waspada boleh, ambil kehati-hatian diperbolehkan dalam Islam. Namun ketika sudah terjadi, maka itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ketika orang sakit, misalkan kita punya orang tua, punya saudara, punya anak, ketika dia sakit, kita bawa ke rumah sakit. Orang tua kita ini tadi dirawat oleh perawat dengan maksimal mungkin. Dokternya seluruh dokter yang spesialis, pakar menangani orang tua kita tadi. Seluruh alat dikerahkan, sehingga betul-betul dari sisi alat sudah lengkap, dari sisi obat-obatan yang digunakan adalah obat-obat yang paling mujarrab. Kemudian tenaga medis yang menangani adalah orang-orang yang berskill profesional. Namun ternyata takdir Allah SWT menetapkan orang tua kita ini, atau anak kita, atau saudara kita ini tadi adalah meninggal dunia. Dalam keadaan mereka sudah sepakat untuk memberikan manfaat, untuk menolong, untuk membantu, namun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lain. Itu contoh. Demikian juga sebaliknya, berapa banyak orang yang berupaya untuk menimpakan kemadaratan, untuk menimpakan bahaya kepada seseorang dengan cara memfitnah dia melalui lisan, atau dengan cara mengambil sikap tindakan-tindakan ikhtialat untuk membunuh dia misalkan, ataupun dengan berbagai macam cara melalui orang ketiga dan yang lainnya. Namun ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa merubah orang tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang tersebut adalah orang yang selamat, maka tidak akan ada yang bisa memudaratkannya sedikit pun. Kemudian di antara faedah akidah yang benar, akidah yang sahih, iman, tauhid, di antara faedahnya adalah al-inqiyadu wal istislamu li ta'alimil islamil hakim. Tunduk dan pasrah terhadap pilar-pilar Islam yang penuh dengan hikmah ini. Itu diantara buah tatkala seseorang memiliki akidah yang bagus, akidah yang kuat, keimanan dan tauhid yang bagus, maka dia akan tunduk dan pasrah terhadap pilar-pilar, simbol-simbol atau syiar-syiar Islam yang sangat hikmah ini tadi. Kata Syekh Ummu Abdillah, sami'tu walidi Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah yaqul, aku mendengar ayahandaku yaitu Syekh Muqbil pernah mengatakan, yajibul ihtimam bitauhid fa innan nas idza istaslamu litauhid istaslamu li ghairihi. Masya Allah, kalam yang indah sekali. Yuktab bima izzahab, layak untuk ditulis dengan tinta emas. Syekh Muqbil mengatakan yajibul ihtimamu bitauhid, wajib untuk punya perhatian besar terhadap tauhid. Kenapa kita harus perhatian dengan tauhid? Kata beliau, fa innan nas idza istaslamu litauhid, kalau umat manusia itu sudah tunduk pasrah terhadap tauhid, istaslamu li ghairihi, maka mereka akan tunduk terhadap yang lain. Mereka kalau iman dan tauhidnya sudah kuat, mereka akan tumbuh, ya,
untuk taat terhadap aturan pemerintah, kemudian akan baik dalam muamalahnya, akan bagus ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan tunduk terhadap syiar-syiar atau syariat-syariat Islam yang lain. Tatkala kapan? Tatkala tauhidnya sudah bagus. Fa idza istaslamna lil aqidah istaslamna lidinina al-hanif min jami'i jawanibihi. Kalau kita sudah pasrah terhadap akidah yang benar, maka kita pun akan pasrah terhadap agama kita yang lurus ini tadi, dari segala sisi. Wa abghaduna man yukhalif aqidatana min ahlil kufri wal ilhad wa min ghairihim min ahlil bidah. Dan orang yang paling membenci kita, yang paling membenci kita adalah orang-orang yang menyelisih akidah kita, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan para komunis dan yang selain mereka, termasuk juga ahlul ahwa'i wal bid'ah. Itu jelas ya. Orang-orang Nasara, ahlul kitab, tidak ada yang ridho terhadap kaum muslimin, dia benci terhadap kaum muslimin. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sungguh-sungguh ahlul kitab itu menginginkan kalau seandainya kalian itu kembali murtad, keluar dari agama kalian, menjadi kufur lagi setelah kalian beriman, dikarenakan hasad yang ada pada mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara tidak akan ridha terhadap kalian kaum mukminin, kaum muslimin, sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Kemudian yang berikutnya, kata penulis buku ini, al-aqidah tab'atsu fil qulub ta'zim Allah wa dinihi wa syar'ihi. Akidah yang bagus, akidah yang benar, tauhid, akan membangkitkan dalam hati seorang insan pengagungan terhadap Allah dan juga agamanya serta syariat. Nah ini tadi, orang kalau sudah belajar akidah, belajar tauhid, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan mengagungkan agama ini, mengagungkan syariat ini tadi. Namun kalau orang tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah yang benar, mana mungkin dia bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin? Mana mungkin dia bisa mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun agama Islam yang mulia ini tadi? Tidak mungkin. Fala yuqaddimu ala hukmillahi ra'yan wala hawa. Orang yang akidahnya bagus, dia tidak akan mendahulukan pemikiran dia dan hawa nafsu dia terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mendahulukan hukum Allah dan mendahulukan syiar Allah, syariat Islam dibandingkan pemikiran dia dan hawa nafsunya. Itu kalau akidahnya bagus. Namun kalau orang yang akidahnya tidak bagus, pasti dia akan mendahulukan pemikiran-pemikirannya, pendapat-pendapat dia dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Rabbuna azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lah inda rabbih." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka yang demikian itu jauh lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala tersebut min taqwal qulub, termasuk ketakwaan hati. Kemudian di antara faedah akidah yang benar, akidah yang bagus, tauhid yang benar, tauhid yang bagus, apa buah atau faedahnya?
Kata Syekh Ummu Abdillah, at-tuma'ninah warraha wal amnu. Perasaan tenang, nyaman, merasa aman, itulah kalau orang sudah bagus akidahnya, sudah bagus tauhidnya, hatinya tenang, hidupnya nyaman, penuh dengan keamanan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman, yaitu kaum mukminin al-muwahhidun, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maksudnya tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, yaitu orang-orang yang beriman dan pada iman mereka tidak ada syirik. Berarti betul-betul muwahhid, bertauhid dengan tauhid yang utuh. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, wa hum muhtadun, dan juga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang yang beriman, bertauhid, dan tidak ada pada iman dan tauhidnya tadi syirik sama sekali, maka dia akan mendapatkan keamanan. Kata para ulama, keamanan tersebut akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Bihasabi tauhidihi, sesuai dengan tauhidnya. Semakin besar tauhidnya, maka akan semakin besar rasa aman yang akan dia dapatkan. Dan juga faedahnya, orang yang demikian akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, muhtadun, terbimbing. Di dunia dia akan terbimbing, di akhirat dia pun akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan petunjuk menuju syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil aqidati yakunu min awliyaillah. Dengan akidah dia akan menjadi termasuk golongan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara faedah akidah yang benar. Ya, kalau akidahnya bagus, dia akan menjadi wali Allah. Ya, wali Allah maksudnya adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau akidahnya rusak, akidahnya penuh dengan kesyirikan, maka dia bukan menjadi wali Allah, tapi menjadi wali syaitan. Ya, ada wali syaitan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Furqan baina auliya'illahi wa auliya'ish syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah dan wali syaitan. Adapun wali Allah adalah orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar, berakidah dengan akidah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang diterima, dipelajari dan diajarkan dan disampaikan oleh para sahabat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang yang tidak akan takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa takut bagi mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma wasafahum biqaulihi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka dengan firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ditanya siapa wali, al-mu'min at-taqi, mukmin yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang namanya wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada iman pada dia, ada takwa pada dia. Sehingga semakin besar imannya, semakin besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tingkat kewalian dia sangat besar juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau seandainya akidahnya meminta pada kuburan, akidahnya memuliakan, mengagungkan kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ini bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi wali syaitan. Kenapa? Dikarenakan
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat wali adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman. Adapun kaum musyrikin, para penyembah kuburan, para penyembah berhala, patung dan yang lainnya, bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah buah akidah yang benar, al-fauzu bil jannati wan najah minan nar, yaitu selamat, beruntung dengan mendapatkan surga serta selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu buahnya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka-mereka yang berakidah dengan akidah yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar. Diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga dan dijauhkan dari neraka. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan kepada kaum mukminin wal mukminat, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kaum mukminat jannatin tajri min tahtihal anhar, berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakin thayyibah fi jannati adn, dan juga Allah menjanjikan untuk mereka mendapatkan tempat tinggal yang sangat baik di surga Aden. Wa ridwanum minallah, dan juga mereka berhak mendapatkan keridhaan dari Allah, yang mana keridhaan tersebut adalah sesuatu yang paling besar. Zalika huwal fawzul azim, yang demikian adalah keberuntungan yang sangat besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul azim. Yang semakna dengan ayat ini tadi, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kaum mukminin yang akidahnya bagus, yang tauhidnya bagus ke dalam surga. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang betul-betul mau memperbaiki akidahnya, mau mempelajari tauhid yang benar, mau mengkaji pelajaran tauhid, berarti ada upaya dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayoul akhwat wal ummahat, jangan sebaliknya. Ketika kajian masalah tauhid seakan-akan dianggap sepele, ya sudahlah masalah tauhid biasa. Namun ketika kajian dalam bab muamalah, fikih jual beli online, berbondong-bondong kita datang karena senangnya belanja. Ketahuilah, perkara tauhid adalah perjuangan hidup kita nanti di akhirat antara surga dan neraka. Rasul alaihi salatu wasalam diajari dalam Al-Qur'anul Karim, qul, katakanlah ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi kita alaihi salatu wasalam, memerintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam untuk memantapkan akidah dan tauhid dan ibadahnya hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita adalah orang yang akidahnya jauh dari akidah yang benar, masih terdapat pada diri kita kesyirikan, masih terdapat khurafat, masih terdapat perkara-perkara yang merusak tauhid, walaupun dibungkus dengan cadar tebal,
walaupun dibungkus dengan hijab yang syar'i dari ujung rambut ke ujung kaki, namun apabila tauhidnya rapuh, maka na'udzubillah, kerudung yang syar'i tersebut tidak akan bisa menyelamatkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini poin terpenting bagi para ummahat, bagi para akhwat, untuk senantiasa mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar, bagaimana prinsip yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat dan yang diajarkan para sahabat kepada para tabi'in sampai kepada kita di zaman sekarang ini. Kemudian di antara buah akidah yang benar, tauhid yang benar adalah al-hayatut thayyibah fid darain, mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Siapa sih di antara kita yang tidak menginginkan di dunia senang, di akhirat senang, di dunia ini penuh dengan kecukupan, ya, tidak merasa terhinakan, mau makan cukup, punya tempat tinggal yang layak. Semua orang menginginkan seperti itu. Sehingga berbagai macam cara untuk mendapatkan penghidupan yang layak ini tadi, sebagian orang harus menjual agamanya. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Di pagi hari dia mukmin, sore hari dia kafir. Sore hari dia mukmin, pagi hari esoknya dia kafir. Apa sebabnya? Kata Rasul, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan perkara yang dikit dari dunia tadi. Kadang sebagian orang terjatuh pada kesyirikan untuk mendapatkan uang, terjatuh pada kemaksiatan untuk mendapatkan sesuap nasi. Namun kalau dia memperhatikan bagaimana kehidupan yang hakiki, bagaimana kehidupan yang baik dan nyaman, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah An-Nahl ini tadi. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amal soleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia statusnya orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, kami akan beri dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Orang yang mau beriman, mau beramal soleh, baik dari kalangan ikhwan, baik dari kalangan ummahat wa akhwat, kalau mau beriman, mau beramal soleh, mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, pemberi rezeki, mematikan dan yang menghidupkan, mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk disembah, tidak diperbolehkan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna, la naqsa biwajhin minal wujuh, tidak ada kekurangan dari segala sisi. Kalau ini diimani oleh dia, tertanam di hatinya dan diamalkan oleh anggota badannya, zahiran wa batinan, maka pasti dia akan diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, kami akan berikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Kata para ulama, kehidupan yang baik tersebut adalah tumakninatul qalbi, tenang hatinya. Para sahabat, mereka adalah orang-orang yang juga mendapatkan ujian sama seperti kita. Kita kalaupun lagi tidak punya uang, masih kita memiliki beras, masih kita memiliki makanan bahan pokok yang bisa dimakan. Namun mereka, sebagian mereka ada yang tidak memiliki makanan sama sekali. Sebagian yang mereka ada yang mengatakan, ana kuntu sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah SAW. Aku termasuk salah satu dari 7 orang yang dulu pernah bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana ketika itu dia mengatakan, ma indana ta'am illa waraqus syajar. Kami tidak punya makanan kecuali daun-daun pohon. Kami pun makan dari daun pohon tersebut. Hatta kurihat ashdaquna, sampai-sampai gusi-gusi kami berdarah dikarenakan makan daun tersebut. Lihat sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sahabi yang mulia,
Walaupun kondisi mereka seperti ini, ekonomi yang penuh dengan kesempitan, tapi jiwanya lapang. Sangat benar kata Rasul alaihi salatu wassalam, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu banyaknya harta benda, akan tetapi kaya itu tatkala jiwanya penuh dengan qanaah. Qad aflaha man ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima atah. Alangkah beruntungnya seseorang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan, kemudian dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah akidah yang benar adalah man kana ala aqidatin sahihatin wa min ahli dini wal iman falan yashqa abadan. Barang siapa yang berada di atas akidah yang sahihah, wa min ahli dini wal iman, dan dia termasuk ahli dini wal iman, falan yashqa abadan, maka niscaya dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Seseorang kalau sudah berada pada akidah yang benar, sudah berada pada tauhid yang benar, pada prinsip Islam yang benar, dia tidak akan sengsara selama-lamanya. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Siapapun orangnya, entah ana, entah antunna, para ummahat, atau suami-suami kita, ya, dan yang lainnya, semuanya berada pada kerugian. Tidak ustadz, tidak juga presiden, tidak juga rakyat, tidak juga santri. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insan, umum. Ditekan lagi di sini dengan menggunakan lafadz inna. Kalau dalam bahasa Arab, inna memberikan faedah taukid. Ditekan lagi lafadz khusrin nakirah. Kemudian ditekan lagi dengan lam, namanya lam al-muzahlaqah, yang masuk pada khobar, juga bermakna taukid. Kemudian ditekan lagi dengan fi, bermakna dzarfiyah. Kata para ulama, ayat ini pada lafadz innal insana lafi khusrin ada 4 taukid. Ada 4 taukid, 4 penekanan. Yang pertama dengan inna, yang kedua dengan lam taukid, lam al-muzahlaqah, yang kedua fi bermakna dzarfiyah yang masuk ke isim nakira, kemudian isim nakira itu sendiri. Sehingga kalau mau diterjemahkan, diartikan ke bahasa Indonesia, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Ditekankan lagi dengan qasam di awal. Betul-betul penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seluruh manusia merugi. Tentu muslim dan muslimah yang berakal tidak mungkin mau dia menjadi orang yang merugi. Dia akan berupaya menjadi orang yang beruntung. Terus bagaimana kita bisa keluar selamat dari kerugian ini tadi? Nah, di sini disebutkan illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang beriman. Kata para ulama, seseorang tidak mungkin bisa beriman dengan benar, berkeyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan harus didahului dengan ilmu terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa beriman dengan benar kepada Allah melainkan dengan ilmu. Berapa banyak orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun dalam keadaan tauhid dan iman yang dia yakini selama ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dari sini menuntut kita untuk berilmu, belajar terlebih dahulu. Kemudian sifat yang kedua, wa amilus shalihat, beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haq. Kemudian yang berikutnya, wa tawasau bis sabr, saling memberikan nasihat untuk bersabar.
Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah ini, beliau mengatakan, fahani'an liman razaqahullahu al-aqidatas sahihah. Maka selamat, beruntunglah orang yang telah Allah berikan rezeki kepadanya berupa akidah yang sahihah. Ayyuhal akhwat wal ummahat, apabila antunna diberikan taufik, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mengenal akidah yang benar, tauhid yang benar, itu petanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dunia beserta isinya. Jangan dipikir bahwasanya rezeki itu duit atau harta. Namun iman, amal soleh adalah rezeki yang terbesar. Islam yang murni adalah rezeki yang besar dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Rezeki Allah itu ada dua, ada rezeki yang zahirah, ada rezeki yang batin. Rezeki yang batinah itu meliputi iman, ilmu, amal soleh, Islam, at-tamassuk di sunnah. Ini semua rezeki yang batinah. Berapa banyak orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki-rezeki yang batinah, namun dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang zahirah kecuali sedikit. Namun yang demikian ini tadi, kalau dia syukuri dan dia mati di atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat istiqamah di atas sunnah, maka surga akan menantinya nanti di hari kiamat. Demikian sebaliknya, kalaupun seandainya dia mendapatkan rezeki yang zahirah, tempat yang luas, yang nyaman, kendaraan mewah, harta yang banyak, minaz zahabi wal fiddati, berupa emas dan perak, itu semua tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia kalau seandainya pada dirinya terdapat kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, halaka anni sultaniyah, ma'agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Harta yang kumiliki tidak bisa memberikan manfaat kepadaku, tidak bisa menolongku. Juga kekuasaan yang aku berkuasa dulu ketika di dunia juga tidak bisa aku manfaatkan sama sekali. Semuanya hancur, tidak bisa ditebus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penduduk neraka, kalau seandainya mereka memiliki mampu menebus dengan berupa emas selangit dan bumi ini tadi, mereka akan menebusnya. Namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bermanfaat sama sekali. Harta dan anak keturunan dan jabatan mereka semuanya tidak ada artinya. Yang berarti bagi Allah Subhanahu wa taala adalah iman yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketika di dunia dan mereka jaga sampai wafat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu tersebut la yanfa'u malun wala banun, harta, anak keturunan tidak akan bermanfaat sama sekali. Jabatan yang tinggi, walaupun seorang presiden, seorang jenderal, seorang menteri, tidak akan bermanfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, yang penuh dengan keimanan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, qalbun salim, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, dari maksiat, dan juga dari kebid'ahan. Hati yang betul-betul di atas iman, di atas amal saleh, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, wa'lami anna min usuli aqidatina, wahai saudariku, ketahuilah bahwasannya termasuk bagian dari prinsip akidah kita adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawajjuh ila Allahi bid-du'a wal istighasati wal dzabahi wan nadri, serta memurnikan hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah dengan cara berdoa, beristighosah, menyembelih dan bernazar. Semuanya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dipersembahkan dan diperuntukkan kepada makhluk. Dia tidak meminta kepada kuburan, tidak meminta kepada pohon, tidak meminta kepada orang yang sudah mati. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak minta kepada malaikat, tidak pula minta kepada nabi.
entah itu kuburan Nabi Hud, entah itu kuburan Nabi Ibrahim, mau Nabi Zakaria, siapapun, bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam pun yang mulia dari kalangan para nabi, tidak layak untuk dimintai. Itu kewajiban kita, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, sebagian umat manusia ada yang minta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak dimampui, yang memberinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang minta kepada Nyi Roro Kidul, ada yang minta kepada Nyi Blorong, ada yang minta kepada penjaga gunung, dan berbagai macam permohonan-permohonan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Si A minta anak, si B minta rezeki, si C minta pangkat. Ini semua adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi di zaman sekarang. Kalau kita mau melihat, lihat kuburan-kuburan yang dikeramatkan dari kalangan orang-orang yang ingin minta kepada selain Allah, tidak pernah sepi. Dalam keadaan masjid kaum muslimin sudah banyak sepi. Kalau keramat tidak pernah sepi. Apalagi di musim liburan seperti ini, itu berbondong-bondong dan ramai sekali, dijadikan tempat wisata religi di sana. Kemudian qala Allah Subhanahu wa taala, qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah ya Muhammad, hanya kepada Allah a'budu, aku beribadah, mukhlishan lahu dini, seraya mengikhlaskan agamaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan amalan murni untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Nabi kita Muhammad SAW, kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan, maka seluruh amalan beliau akan gugur dan beliau akan digolongkan termasuk orang yang merugi di dunia dan di akhirat. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau seandainya engkau Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan gugurlah amalan-amalanmu dan engkau akan termasuk orang-orang yang merugi nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dan pasti Nabi alaihi salatu wasallam tidak mungkin terjatuh pada kesyirikan. Namun diumpamakan oleh Allah saking buruknya syirik ini tadi, kalau seandainya Nabi kita alaihi salatu wasallam melakukan syirik, maka akan gugurlah amalannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu kajian kita di siang hari ini karena sudah masuk waktu asar. Insyaallah taala kita lanjutkan esok siang jam 14 ba'da zuhur, jam 2 siang. Naktafi bihadzal qadar.